Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sintesis materi pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Pada akhirnya, seorang guru penggerak haruslah siap untuk menjadi pemimpin dalam pengelolaan sumber daya di sekolahnya. Materi yang kita pelajari saat ini yaitu tentang ABCD atau Asset Based Community Development, di mana kita berpikir berdasarkan aset atau kemampuan atau keunggulan yang dimiliki oleh lembaga kita, sehingga di dalam mengembangkan komunitas yang ada di sekolah kita senantiasa berpikir positif dan mendeteksi setiap keunggulan yang kita miliki. Terdapat 7 aset utama dalam pengelolaan sumber daya. Yang pertama, modal manusia. Yang kedua, modal sosial. Yang ketiga, modal fisik. Yang keempat, modal lingkungan alam. Yang kelima, modal finansial. Yang keenam, modal politik. Dan yang ketujuh, modal agama dan budaya. Semua itu dapat menjadi kekuatan kita dalam mengembangkan sebuah program ataupun kegiatan di sekolah kita. Misalnya, ketika kita berada di dalam kelas, maka kita menjadi pemimpin di dalam kelas tersebut. Ketika mengadakan suatu program yang menyangkut anggota di dalam kelas atau murid-murid, maka sudah semestinya kita melihat keunggulan yang dimiliki oleh murid kita. Dalam mengembangkan lembaga pendidikan ataupun sekolah, hendaklah kita mampu menganalisis 7 aset tersebut. Sumber daya yang ada di sekitar kita terdiri dari abiotik dan biotik. Untuk biotik sendiri adalah sumber daya yang berasal dari makhluk hidup, di antaranya yaitu modal manusia. Modal manusia yang ada di sekolah kita di antaranya adalah kepala sekolah, guru, rekan sejawat, murid, orang tua murid, pegawai sekolah, juga masyarakat yang ada di lingkungan sekolah. Kemudian untuk sumber daya yang kedua adalah sumber daya abiotik atau sumber daya yang berasal bukan dari makhluk hidup. Misalnya gedung, sarana prasarana, kemudian lingkungan alam, kemudian bisa juga hubungan sosial yang baik antara sekolah dengan masyarakat, kemudian adanya kepercayaan di antara orang tua kepada sekolah, kemudian juga nilai-nilai yang ada di dalam sekolah tersebut, misalnya budaya positif maupun nilai agama dan sosial lainnya. Nah, di antara ketujuh modal atau aset tersebut bisa menjadi kekuatan kita dalam pengembangan sekolah, sehingga sekolah atau lembaga pendidikan yang kita pimpin bisa memunculkan nilai yang terbaik yang dimilikinya, sehingga menjadi dukung untuk mengembangkan murid sesuai dengan visi dan misi yang disusun oleh sekolah. Tentunya hal ini didukung dengan pembelajaran pada materi-materi di modul sebelumnya. Misalnya, sebagai seorang pemimpin, kita harus mampu membuat keputusan yang bertanggung jawab. Pada modul sebelumnya, kita diarahkan untuk mampu mengambil keputusan tersebut dengan berbagai pertimbangan ataupun paradigma dalam mengambil keputusan. Kemudian, ketika kita memberdayakan modal manusia, tentunya kita harus memberikan motivasi kepada setiap warga sekolah yang ada di sekitar kita. Salah satu caranya yaitu dengan kegiatan coaching. Nah, coaching ini dimaksudkan untuk mengembangkan potensi atau melejitkan potensi setiap warga sekolah agar mampu berkontribusi atau berperan aktif dalam pengembangan sekolah. Melalui proses coaching ini, kita membangun setiap individu untuk merasa percaya diri dan mengembangkan potensinya sendiri untuk kemudian bermanfaat dalam pengembangan sekolah. Berikutnya,
di modul sebelumnya, yaitu pembelajaran sosial dan emosional. Untuk pembelajaran sosial emosional ini memungkinkan kita untuk mampu mengelola diri sendiri agar kemudian kita menjadi manusia yang resilient atau mampu bangkit dan menyelesaikan masalah yang kita hadapi sendiri, dan juga mengendalikan emosi diri dalam menghadapi berbagai permasalahan yang dihadapi ketika kita berperan sebagai penggerak di sekolah atau lembaga yang kita pimpin. Berikutnya, dalam proses pembelajaran berdiferensiasi memungkinkan untuk melejitkan potensi murid sehingga kita mampu menciptakan atau mencetak generasi penerus ataupun murid yang mampu bertahan dalam menghadapi setiap tantangan yang dihadapinya. Melalui pembelajaran berdiferensiasi, kita memungkinkan membentuk lingkungan sekolah yang menyenangkan bagi murid sehingga murid menjadi aset yang mampu kita kembangkan dalam pengembangan sekolah. Untuk mengembangkan murid tersebut tentunya diperlukan suasana atau lingkungan yang kondusif, salah satunya dengan penerapan budaya positif di sekolah. Kemudian, seperti yang telah disinggung sebelumnya, bahwa sekolah harus memiliki visi untuk mengembangkan lembaga maupun murid maupun orang-orang yang ada di sekitar sekolah. Melalui visi guru penggerak, kita mampu mengembangkan sekolah berdasarkan inquiry apresiat sebagai perwujudan dari sekolah idaman dari setiap pemangku kepentingan maupun seluruh warga sekolah. Melalui teknik bagja, kita mampu mengembangkan visi yang sesuai dengan harapan seluruh warga sekolah. Tentunya hal ini tidak akan mampu dilakukan jika kita tidak menyadari nilai dan peran kita sebagai guru penggerak. Oleh karena itu, sebagai guru penggerak yang memiliki motivasi untuk mengembangkan sekolah dan mengembangkan murid menjadi generasi yang lebih baik dari sebelumnya. Tentunya dengan filosofi KHD yang mengutamakan menghamba kepada murid, melakukan segala sesuatu untuk kebaikan dan kesejahteraan murid, melaksanakan berbagai proses pembelajaran dengan kegiatan yang disenangi oleh murid dan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Jika kita mampu melaksanakan itu semua, maka pada akhirnya kita akan mampu menciptakan program yang mampu mengembangkan murid di sekolah kita sehingga menjadi generasi yang lebih baik di masa depan.